Kita emang lagi senang semua Iya, ya, iya, iya. karena kan udah mau pelantikan. Iya. Di situ Fajar dipanggil sama Porsis, Hmm. Aibda Andri, Hmm. Aibda Andrian, disuruh datang ke kantor. Itu dia bilang, "Iya ayah telepon. Katanya mama udah pulang ke Rahmatullah. Mama udah pulang ke Rahmatullah. Ke Rahmatullah." Halo, assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya Wadin. Oh ya, di sore hari ini kita ditemani sama Fajar. Jadi Fajar ingin menceritakan sedikit pengalamannya tentang menjadi seorang polisi sampai hingga jadi sekarang nih Fajar. Tolonglah, gimana ceritanya awal mula Fajar jadi polisi? Ini dari pertama ya Pak. Ah, Pertama kan masih masih bidayah Pak. Udah di akhir-akhir ya. Udah mau tamat lah, udah mau wisuda. Jadi itu kan udah waktu yang kita mikir masa depan Pak. Iya. Ya. Jadi Fajar emang cita-cita dari pertama jadi tentara. Cuma karena orang tua keluarga dari polisi, jadi orang tua kayak nggak paksa, cuman Keinginan ya, Fajar maunya gimana? jadi orang tua kayak membuat Fajar nih kayak mana kemauan orang ini. Jadi kan harus jadi polisi karena ayah dari keluarga polisi. Iya. Jadi waktu itu Fajar tanya sama Abu, guru malam Fajar. Abu itu emang orang dekat sama Fajar. Iya. Abon Hidayah. Ya, namanya Abun Fakrul. Dia lulusan dari Mudi Mesra. Kemudian tanya ya, sedangkan Fajar cita-cita tentara tapi orang tua pengennya polisi. Jadi dikasih nasihat sehingga kata Abun itu orang tua jadi. Fajar bilang sama ayah, Fajar mau jadi polisi tapi nggak mau yang bintara. Karena emang Fajar nggak suka. Iya. Oh Fajar supaya untuk menghilang ya. dari supaya jangan jadi polisi, ambillah tes akpol. Terus? Nah, itu kan nakal Fajar udah nggak lewat. Jadi emang jalannya mulus. Kayak dimudahin gitu. Ya. Sampai ke Pantohir dari daerah Fajar dapat ranking 16. Sedangkan yang lulus ke Pantohir kan 17. Yang diminta. Ya, ini yang masih di daerah. Cuman Fajar jatuh udah dapat tuh Fajar ada 17 besar. Iya. Kan Fajar 16. Iya. Udah lulus di situ di kesehatan kedua Fajar jatuh. Mungkin karena niat jelek ini lah. Mungkin karena tadi Fajar mungkin minta supaya jangan jadi polisi. Akal-akalan Fajar supaya karena mungkin syarat untuk jadi taruna akpol agak sulit jadi mungkin di situ ya. Nah, terus jadi akhirnya udah Fajar jatuh tuh jadi Fajar ada ngulang lagi tes. Ulang. Cuma ambilnya di Bintara. Itu perasaan Fajar kayak mana tuh kan Fajar tadi pertamanya kan orang tua maunya Fajar dari tentara. Tapi buktinya Fajar minta akpol supaya jangan lulus jadi polisi gitu kan. Jadi kok bisa lagi Fajar daftar ke Bintara nih? Ke polisi Bintara polisinya. Kok bisa seperti itu lagi Fajar kok? Ya makin hari Fajar kayak nyaman gitu. Enggak, mindset Fajar kan berubah. Ini kalau kayak gini lalu enggak tercapai cita-cita ya. Jadi Fajar ambil keputusan pergi ke Banda lah ikut les. Ikut les. Emang Fajar udah nggak betah lagi di rumah karena Fajar pengen tentara. Iya. Jadi, udah bertolakan hati. Tapi orang tua pengen polisi. Udah Fajar ikutin Fajar ke Banda, refreshing sambil ikut bimbel lah. Ikut bimbel. Di situ nggak lewat juga. Pas itu tes Bintara. Karena Fajar lulusan SMK. Di tahun itu akpol lulusan SMK nggak bisa tes lagi. Harus ke Bakomsus, Bintara kompetisi khusus. Ke umum juga nggak bisa. Itu tahun berapa tuh Fajar? Berarti 2019. Udah dirubah. Berarti yang jurusan itu ya tesnya ke jurusan itu. Berarti untuk ke depan juga berarti kalau SMK tuh memang nggak boleh untuk akpol. SMK akpol nggak bisa lagi. Bintara umum nggak bisa lagi. Berarti apa jurusan kita ambil Bakomsus. Bakomsus. Bakomsus.
Jadi kalau dulu masa sekolah abang kan dulu cuman 2 tuh kalau di SMA tuh, IPA dengan IPS. Ya. Nah, berarti kalau kalau jurusan kalau tingkat abang tuh Akpol, IPA. harus dari IPA. Ya. Jadi termotivasi lagi Fajar pas untuk tes yang ini tahun 2000 Ya. berapa tuh? Itu kan Yang kedua. niat kedua Fajar mau tes Bintara Umum. Udah Fajar olahraga, udah belajar Siapkan akademi, fisik gitu. bimbel semua ya. Di situ Fajar patah semangat. Kenapa? Karena nggak bisa ke jalur umum, harus ke jalur khusus. Sedangkan Fajar nggak kuasain komputer. Ini kan jurusan SMK. Sekolah di daerah kan nggak itu kali bang. Sekolah kita kan lebih fokus ke daerah. Ke agama, ya. Agamanya yang difokus ya. Di Fajar kayak ngerasa ini kayak nggak bisa bersaing. Karena Fajar dari daerah. Iya. Itu komputer nggak pernah belajar. Iya. Cuman jurusan aja. Di situ udah patah semangat. Ya udahlah, udah karena udah bimbel lama di sana di Banda. Udah Fajar ikut aja dulu, Fajar coba-coba. Iya. Di situ mulus jalannya bang. Alhamdulillah. Kesehatan pertama itu Fajar ada takut kali kesehatan pertama. Iya. Di situ Fajar paling takut kesehatan pertama karena Jadi dadon gitu ya, dadon. mata Fajar rabun karena. Waktu mata Fajar rabun disuruh berobat lah. Tapi ada satu kawan Fajar yang udah lewat akpol lah. Dia bilang sama Fajar, "Tiga, apa-apa kamu nanti waktu antrian huruf yang ada di dinding itu hafalnya semua." Jadi Fajar hafal tuh, kan ada tablet huruf doang. Fajar hafal tuh semua. Ini lagi antrian nih Pak. Fajar hafal semua. Dia begitu kena giliran Fajar. Itu ada pakai ini nggak ayah Fajar? Ada baca pakai kayak kan pas Fajar dari pesantren. Ada nggak baca ayat untuk memudahkan? Ya Allah, ini semoga bisa. Paling berdoa ya Pak. Berdoa sambil ngafal gitu ya. Sambil ngafal berdoa gitu. Sebenarnya Fajar nggak ingat yang dibilang sama kawan tuh. Di dalam hati berdoa. Akhirnya ingat apa yang dia bilang tuh waktu amanah dia tuh. Ya, waktu Fajar masih dalam antrian. Iya. Fajar lihat terus dinding, Fajar hafal semua huruf tuh. Begitu kena giliran kan dipakai kacamata gelap lah. Ya tinggal hafal aja. Ya tinggal hafal ya. Kira di situ kayak udah dapat aja kayak itu. Dikasih mudah ya, dikasih mudah langkah. Kayak mudah aja gitu jalannya bang. Itu tes besi. Berarti yang tes itu lewat. Bisa masuk tes PC. Di situ kami kehilangan banyak kali pesaingnya bang. Karena kan kami dari Bintara khusus. Ya Aceh itu nggak sampai 1000 bang. Karena Bintara khusus bang. Iya. Itu banyak hilang. Terus itu di psikolog juga kayak mulus sekali ya doa. Alhamdulillah Fajar dapat nilai di Bintara khusus tuh Fajar dapat nilai tertinggi. Alhamdulillah. Dapat nilai psikolog 73. Sedangkan kawan-kawan Fajar masih di bawah 70. Di bawah 70. Iya. Di situ mulus sekali jalan ya. Dimudahkan langkah ya. Itu habis psikolog kan lanjut ke akademik. Akademik nilai Fajar nggak tinggi juga tapi standar lah. Iya. Maksudnya masih bisa bersaing. Masih bisa dikejar lah. Habis akademik itu baru down nilai Fajar di praktek komputer. Karena kan Fajar nggak bisa praktek ya. Nggak bisa di bidang komputer. Karena dari daya. Komputer dia nggak pernah belajar. Sudah nilai emang down kali nilai itu. Cuma di backup sama nilai ini yang nilai-nilai yang belakang-belakang tadi. Nilai psikolog sama nilai akademik. Jadi kan udah kesehatan kedua. Ini kan udah di tahap paling akhir, bisa kita bilang di tahap paling akhir. Jadi ini kan Fajar udah jaga kali, karena kan udah pengalaman di Akpol tadi. Itu udah buat Fajar udah buat jadi pengalaman tameng ya, jadi dari pengalaman dari situ. Jadi di kesehatan kedua ini Fajar fokus lagi jaga diri. Sampai akhirnya di situ lulus, udah Fajar kayak ngerasa insya Allah Fajar jadi polisi. Alhamdulillah. Karena kan di tahap selanjutnya bukan lagi tahap penilaian, cuman ke tahap wawancara psikolog, wawancara kepribadian gitu.
kan cuma tinggal kita udah main psikolog bang, udah main apa namanya logika dengan pikiran ya, kita. bukan lagi main penilaian. Jadi kayak aja udah yakin pasti lulus. Alhamdulillah. Nah, terus itu udah ke tahap administrasi terakhir. Di situ juga berkas emang udah aman, karena udah banyak rubah semua, emang udah bagus. Terus itu udah ke terakhir Pantohir. Berarti wawancara ya. waktu pada saat wawancara tuh Fajar gimana tuh wawancaranya, seperti apa? Wawancara ada dua. Jadi yang pertama wawancara psikolog. Wawancara psikolog ini tentang kepribadian kita. Kita ditanya, tanya jawab gitu. Tentang kepribadian kita, keseharian kita. Habis itu ada satu lagi wawancara PMK. PMK ini itu model wawancara tuh maksudnya antara Fajar dengan satu orang ya, tatap muka gitu. Face to face lah. Ya, psikolog itu kan tentang keseharian kita. Yang satu lagi tentang PMK. PMK ini tentang pengetahuan. Pengetahuan tentang kayak mana kita tahu negara kita, sejarah Indonesia, sejarah Polri. Itu kan PMK namanya. Cuman 2 tahap itu, cuman lah di situ kan cuma nggak ada penilaian lah. Cuman dilihat mimik wajah dengan kejiwaan kita, ke mental kita lah. Jangan salah jawab. Salah jawab kan bahaya juga, masalah negara lah. Tapi alhamdulillah Fajar bisa jawab. Itu ada juga masuk ke agama ya. Di situ yang paling fatal lah. Agama tuh masuk di psikolog ya. Psikolog kepribadian kita. Jadi kita emang kita nggak bisa salah jawab. Itu paling dinilai jadi. Jadi waktu pertanyaan di masalah di agama yang Fajar takuti yang ditanya tuh hal apa, yang seperti apa contohnya? Kalau di psikolog ini bang, dia ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya beda tapi maksudnya sama. Contohnya? Ya, misal dia tanya, contoh apa ya? Misal dia tanya di pertanyaan pertama, nanti dia di pertanyaan selanjutnya dia tanya lagi, cuman bentuk pertanyaannya beda. Tapi tujuan sama. Contoh kayak sama. Seperti ini ya, tersiram, ya. Sama disiram. Tujuannya sama-sama basah. Ya. Cuman maknanya kalau disiram, disiram sengaja, tersiram tanpa sengaja gitu. Jadi yang dia nilai itu jawaban kita. Dengan pertanyaan yang berbeda, maksud yang sama, jawaban kita harus sama. Harus sama. Komitmen lah. Itu yang dinilai dari psikolog. Habis itu udah lanjut ke Pantohir. Pantohir itu seperti apa Pak? Kalau ini kan lagi musim corona kemarin tuh tahun 2021. Iya. Jadi Pantohir kami itu online aja. Apa yang ditanya tuh? Enggak, Pantohir udah penentuan terakhir Pak. Udah pengumuman terakhir. Oh, tinggal pengumuman aja. Ya, pengumuman. Kalau di masa Abang seperti ini kalau dulu. Kalau Pantohir tuh enggak, bukan parade. Kami udah ikut ujian tertulis. Ujian tertulis udah isi data-data kami, biodata kami terakhir itu cuma tunggu kabar dari situ aja. Parade pengumuman Pantohir itu cuma tunggu pengumuman aja. Antara seleksi untuk dari penilaian seluruhnya tuh mau dibuang. Oh, ini berapa orang? Oh ya, kalau di masa Fajar tuh yang yang tesnya berapa, untuk diterimanya berapa? Yang tes ribuan lah. Sekitar berapa? 5.000 itu. Sampai 5.000? Ya. Yang diterima? Yang kemarin rating aja 349. Yang jadi polisi ya? Yang jadi polisi. Jadi kalau itu berarti kalau nama status rating kalian apa namanya? 47 Mapendra Abdi Kesatria. Itu kalau yang nama di Polda Aceh. Kalau yang Nusantara ya Solidaritas. Jadi udah sampai itu. Jadi kan berarti Pantohir itu kan tinggal tunggu pengumuman aja. Jadi Fajar gimana tuh? Fajar di Banda kan ngekos nih bang. Berlima kan ngekos. 5 tes polisi. Ya, di situ ada Brimob, Tamtama Brimob ada, Bintara khusus ada, Bintara umum ada. Ini kami sepakat nih, ini kami dengar Pantohir di warkop. Cari warkop yang sepi. Jadi kalau ada yang nggak lulus, kalau nangis nggak dilihat orang. Jadi pengumumannya dikasih tahu? Kami lihat dari HP bang. Oh, dari HP. Dari itu bang. Lihat rame-rame di situ. Lama di pengumumannya. Jam-jam berapa tuh? Di jam berapa? Kami dari pagi nunggu bang. Dari pagi? Dapat kabarnya?
ketiduran di warkop tuh sampai sore, siang baru pengumumannya. Sampai sore kami tunggu itu, siang jam 3. Jadi kalian nggak tahu pengumumannya ada lewat nih? Enggak, waktu ditelepon sama kawan, ini pengumuman udah mulai. Bangun baru nonton aja. Udah dari pagi kami tunggu. Iya. Terus itu di situ pertama pengumuman di Bintara Umum. Ada kawan Fajar Bintara Umum. Ya alhamdulillah lewat. Alhamdulillah. 2 orang. Berarti dari 5 dah 1 udah lewat. 2 orang lewat. Oh, dari di Bintara Umum nih. Ya. Bintara Umum 2 tuh lewat. 2 lewat. Tinggal 3. Ya 3 Fajar nih. Fajar kan pengumuman khusus. Fajar khusus. Fajar Bintara khusus. 2 lagi, 2 Bintara khusus. Berarti khusus 2, umum 2. Umum 2, 1 lagi Brimob. Jadi pas pengumuman Fajar kan? Yang 2 udah lulus di umum nih. Habis itu lanjut di yang Fajar khusus, yang khusus Bintara khusus. Itu Fajar alhamdulillah dapat ranking 4. Fajar 4, dia 5. Iya, berdekat udah lewat. Itu kami udah belajar bareng juga. Alhamdulillah. Fajar 4, dia 5. Berarti kami yang diterima cuma 44 orang. Jadi yang ini satu lagi tambahan nih. Satu lagi di Brimob kan nggak ada pengumuman orang 2. Bukan nggak ada pengumuman, cuman Brimob dinyatakan lulus semua. Alhamdulillah, berarti kalian satu rumah tuh lulus semua. Amin. Dia udah takut tuh yang Brimob nih. Kenapa Brimob nggak pengumuman? Terus itu kami ulang lagi live-nya. Lumayan di situ ada dibilang dinyatakan bahwa Brimob semua lulus terpilih. Alhamdulillah. Dia udah panik kali lah. Waktu diulang tuh baru senang. Situ baru Fajar telepon orang tua. Ayah emang orangnya kayak apa? Emang orang Karakter cuek. Ya cuek, segan gitu. Dia emang didik keras ya gitu. Orangnya keras. Karakter wibawa gitu. Walaupun kita bilang apa-apa ya nggak bakal jadi ya. Mama yang nangis. Ayah biasa ya. Cuma tahu hati dia pasti bahagia. Pandanganku, tapi hati. Jadi waktu tahu pas telepon pertama telepon mama, telepon ayah, kasih tahu ke ayah biasa aja jawab. Ya. Apa Fajar bilang? Ini abang udah lulus. Masuk pendidikan di bulan berapa? Masuk pendidikan. Bang masuk pendidikan, dia bilang ada tanggalnya. Fajar bilang Fajar butuh segini untuk biaya. Dia bilang ya. Jadi di bulan yang terakhir pendidikan di H-3 udah H-3 pelantikan. Ya di situ malam waktu apel malam. Apel malam itu kan kami lagi sibuk-sibuk buat acara untuk malam pengantar tugas. Acara pengantar tugas kan sebelum pelantikan. Itu emang lagi sibuk-sibuk buat acara. Kita emang lagi senang semua. Iya. Karena kan udah pelantikan. Iya. Di situ Fajar dipanggil sama Korsis, Aida Andrian disuruh datang ke kantor. Itu dia bilang, "Iya ayah telepon. Katanya mama udah pulang ke Rahmatullah." Ya Allah. Terus Fajar gimana tuh? Ya, habis itu Fajar telepon ayah, bicara sama ayah. Ayah bilang, "Abang yang kuat. 3 hari lagi abang udah pelantikan." Terus Fajar gimana? "Abang udah jadi polisi." Itu ayah tanya, "Abang mau pulang apa enggak? Karena mama besok dikubur, dimakamkan." Udah Fajar bilang, "Abang pulang malam ini," katanya. Itu Fajar cari mobil rental. Dikasih pulang. Di situ Fajar minta izin sama Kak Korsis. Korsis. Apa dibilang? Kata Korsis, ini emang harus kita naikin laporan ke KSPN. Itu alhamdulillah dari KSPN dapat izin. Tapi habis dimakamkan langsung balik lagi KSPN. Iya. Udah Fajar bilang Fajar pulang. Itu pulangnya kemana Fajar? Itu Fajar pulang. Itu udah Fajar rental mobil, Fajar balik ke kampung. Kemana kampung Fajar? Di Sungai Raya. Oh dari Langsa. dari SPN. Balik ke Langsa itu dikawanin sama
Gadi sama Gadi berdua. Jadi Fajar sampai ke rumah malam lagi Fajar jumpa sama lihat almarhum. ya, lihat almarhum sebelum dimakamkan. Malam masih Fajar sempat tidur di rumah, itu subuhnya Fajar makamkan. Rame-rame makamkan. Sebelum makamkan berarti Fajar sempat jadi imam. Jadi imam tuh orang tua. Salah jenazah untuk orang tua. Ya, yang Fajar biasanya kalau nangis nih kayak payah keluar air mata lah. Tapi kalau waktu hari itu Fajar jadi imam, di situ Fajar nangis. Memang kayak berat ini rasa tinggal sama mama. Karena selama ini Fajar yang paling dekat sama mama lah. Karena ayah kan keras sama Fajar. Enggak, tapi kan ayah sebenarnya bukan keras gitu, tapi hatinya kan lembut. Memang ayah dari keluarga yang militer, jadi dia kayak agak karakternya keras. Turunan ke anak. Anak keras sama mama, jadi apa-apa Fajar sama mama. Jadi Fajar kayak pengen Fajar jadi polisi, mama ada. Jadi ya berarti itu masa depan Fajar yang memang nggak tercapai. Situ Fajar kayak mau nyerah, ya nggak mau jadi polisi. Don gitu. Tapi kan nggak mungkin ya, karena tinggal berapa hari lagi. Saya kan udah pelantikan. Situ ya udahlah, mungkin ini juga jalan yang buat dia bahagia ya. Walaupun nggak secara nyata, tapi dia tahu ya apa Fajar ya. Udah Fajar jalanin aja dengan ikhlas. Ya. Berarti sempat Fajar jadi imam, jumpa sama almarhum sampai pemakamannya. Jadi gini Jar, abang mau nanya. Jadi ya abang lihat dari cerita Fajar nih, alhamdulillah Fajar terlalu kuat kan, tegar. Jadi abang yang jadi lemas nih. Jadi abang mau tahu gini. Nah ini untuk jadi ada sahabat kita di luar sana terus jadi motivasi. Dari awal Fajar cerita ini sampai Fajar dari jadi akpol, nggak jadi tesnya akpol, besok coba lagi tes kedua, gagal di persyaratannya karena ijazah SMK, besok tes lagi yang ketiga, alhamdulillah lewat. Ada nggak kata-kata motivasi sampai kan nih orang tua Fajar meninggal di hari yang Fajar damba-dambakan, besok tiba-tiba almarhum udah nggak ada. Jadi abang lihat kan kuat nih posisinya Fajar, alhamdulillah. Motivasi untuk supaya kawan di sana mungkin kepingin menjadi polisi tapi nggak tahu caranya mungkin gitu. Coba ada motivasi dari Fajar. Fajar ingat kawan Fajar yang dia kalau lulusan akpol, dia yang buat Fajar yakin kalau tes bersaing itu Fajar harus yakin. Jadi dia bilang sama Fajar, walaupun banyak orang lain lempar batu untuk kita, kan banyak kalau kita lagi kejar cita-cita kan banyak yang lempar batu untuk kita. Orang caci kita, rintangan untuk kita. Di saat orang lain lempar batu untuk kita jangan ambil batu itu lempar balik. Jangan balas. Ya, tapi ambil batu itu kita kumpulin, kita bangun rumah. Jadi maksud Fajar, dengan cacian orang ini, rintangan yang kita jalani, kita bisa jadikan itu manfaat untuk kita. Bisa kita buat rumah, jadi manfaat untuk diri kita sendiri. Kita jadikan pelajaran. Support lah kalau misal sana itu cacian, ya kita jadi support. Oh ini kata-kata seperti ini jadi pembelajaran buat kita untuk ke depan lebih baik. Nah, kalau seandainya dia lempar batu itu kita kumpul, bisa satu tanpa kita ini bisa jadi kita satu bahan untuk bangunan kita ya. Karena bagi Fajar cacian, rintangan itu bukan sesuatu yang membuat kita down, tapi jadi lebih semangat gitu. Yang jadi motivasi ya. Yang membuat, yang mensupport kita untuk menjadi terpacu untuk maju, bukan untuk down lagi, untuk mundur lah. Alhamdulillah. Yang ini lagi abang ada itu motivasinya. Berarti kita jangan pantang menyerah, terus semangat apapun itu rintangan, terus berusaha. Yang ini yang seperti yang kata kan ada hal-hal orang bilang kalau polisi itu kedepannya harus demikian, gimana tuh, kan ada. Apalagi kalau sekarang nih Bang, kan udah online semua Bang.
Jadi kalau bagi Fajar, kalau kita mau cari calo Wah, itu kita kayak ditipu. Karena dia minta uang nih Wah, dia minta uang. Misal 100, saya bantu kamu dari kesehatan pertama sampai pantau hilir. Dia pegang nih uang 100. Jadi begitu dia berdoa nih, semoga kita lulus murni ya. gitu Wah. Jadi ketika kita gagal, dia janjikan uang kita nih dibalikin. Padahal dia nggak ada pegangan apa-apa Bang. Nggak ada pegangan untuk nge-backup kita, untuk bantu kita Bang. Jadi kayak dia pegang aja Bang. Jadi kalau kita lulus berarti rezeki dia dapat uang itu. Oh berarti kesimpulannya berarti kalau tes polisi itu dengan uang itu nggak ada? Itu nggak ada Berarti ya? Karena, berarti hoax tuh. Ya, karena sekarang kan udah online Bang. Begitu kita tes, kita jawab semua soal, waktu habis selesai nilai keluar. Di data, kalau kita lihat di data nilai kita nggak sesuai, ya jatuh. Enggak, misalnya kita udah dapat nilai 70 waktu tes, kan udah keluar nilainya, otomatis udah keluar. Nanti kan ada keluar data penilaian kita, kita lihat nilai kita sama nggak 70, di situ 70 nggak ditulisnya. Kalau bukan, sekarang kan udah ada aplikasi pengaduan kecurangan, kita ada bukti bisa ngadu. Karena nilai kita udah otomatis keluar. Kenapa bisa tiba-tiba hilang ya, gitu? Berarti kesimpulannya berarti kalau ada yang mau masuk polisi untuk tawarin dengan uang pakai saya bisa meluluskan kamu dengan uang sekian-sekian, itu bohong. Lebih bagus kita percaya diri, kalau memang itu garis tangan kita, ya kalau memang kita lewat ya pasti lewat. Bagus ya, latihan rutin ya Bang. Belajar rutin, percaya diri ya, rutin, jaga semua kesehatan kita lakukan dengan rutin. Alhamdulillah. Ya udah, jadi alhamdulillah dari sini kita dapat pembelajaran dari cara tes Fajar dari awal dari dari Akpol sampai ke Bintara. Akhirnya kita dapat pengalaman. Semoga apa yang dia ceritakan sama Fajar nih jadikan pengalaman buat kita. Si akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Fajar. Tetap semangat ya.